Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zara Alwi MPD dan Ibu Ernalida SPD PhD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan telaah buku teks. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita semua sehingga kita masih merasakan sehatnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmatnya ihsan. Salawat beserta salam mari kita haturkan ke baginda besar kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa agama Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan sampai zaman penuh terang benderang akan ilmu pengetahuan. Nama saya Miftah Divian Apriliansah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya melaksanakan tugas akhir semester dari mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, yang dimana tugasnya adalah menganalisis buku teks. Nah, buku yang saya gunakan saat ini adalah buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9. Sebelumnya, analisis ini sangat penting untuk saya lakukan karena dari hasil analisis ini kita bisa menambah wawasan, kompetensi, serta kualitas pada buku yang ingin kita gunakan nantinya. Buku yang saya analisis ini merupakan hasil analisa yang saya sendiri. Fungsi buku teks bagi guru dan siswa menurut saya adalah banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi bahan ajar dan tumpuan kompetensi bagi guru dan siswa. Nah, pada buku yang saya analisis ini adalah buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9. Untuk komponen-komponennya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembatasan teori, yang ketiga ada metode analisis, yang keempat ada langkah menganalisis, yang kelima ada penutup. Nah, kita langsung ke pembatasan teori. Teori yang saya gunakan adalah teori BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk menganalisis suatu buku, teori BSNP ini menggunakan 4 unsur kelayakan, yaitu ada kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, serta kelayakan kegrafikan. Namun, pada saat ini saya hanya menggunakan 2 metode saja, yaitu kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikan saja. Metode analisis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena menggambarkan secara objektif tentang sesuatu apa adanya. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif yang berisikan penelitian dan penganalisisan dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori dalam penganalisan buku teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dari aspek kebahasan dan aspek kegrafikan. Baiklah, kita langsung ke analisis buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9. Yang pertama ada kelayakan bahasa. Dalam buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 semester 1 terdapat 7 bab yang akan dipelajari. Namun yang saya analisis hanya ada 3 bab saja, yaitu ada bab 2 mengenai menyampaikan pidato persuasif, bab 3 mengenai menyusun cerita pendek, bab 4 mengenai memberi tanggapan dengan santun. Kita langsung ke analisis kelayakan bahasa. Yang pertama ada lugas. Bahasa yang digunakan pada bab 2 materi menyampaikan pidato persuasif ini mudah dimengerti dengan pembahasan mengenai menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, menyusun kerangka pidato, menyusun pidato persuasif, mengetahui tujuan dan struktur pada teks eksposisi. Kalimat yang lugas pada setiap pembelajaran yang ditujukan membuat pembaca mudah memahami maksud yang dilampirkan dalam buku ini. Pada bab 3 juga, materi menyusun cerita pendek banyak menggunakan bahasa yang lugas dengan pembahasan yang diisi oleh cerita-cerita pendek dengan tujuan pembaca bisa mengetahui tujuan, fungsi, struktur, ciri-ciri menyusun dan menyajikan, serta memahami teks narasi, cerita pendek, dan deskripsi. Pada bab 4, yaitu materi mengenai memberi tanggapan dengan santun. Dalam setiap bahan ajar atau poin pemateri dijelaskan menggunakan bahasa yang lugas, tidak berbelit-belit sehingga mudah untuk membacakan materi tersebut dan juga memahami maksud apa yang dilampirkan dalam buku tersebut.
Yang kedua ada komunikatif. Nah, bahasa yang digunakan pada buku teks bahasa Indonesia ini telah memenuhi kelayakan pada bahasa komunikatif sehingga saat membaca buku ini ada dampak informasi dan terjadi timbal balik pemaknaan yang berisikan sebuah pengetahuan. Pada bab 2, bahasa yang ditujukan dengan komunikatif adalah berani berbicara dengan umum, menyatakan pendapat, menyimpulkan hasil identifikasi, melakukan telaah pidato, menuangkan gagasan dan pidato persuasif yang bisa kita lihat dalam halaman 34, 38, 39 serta halaman 44. Pada bab 3, bahasa yang ditujukan dengan komunikatif adalah tujuan dasar naratif pada halaman 52, mengidentifikasi cerita pendek pada halaman 53, menyimpulkan unsur cerita pendek pada halaman 60, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek pada halaman 62. Dari hal ini, bahasa yang digunakan sangat memberikan informasi akan terkait setiap pemateri yang ingin disampaikan. Pada bab 4, bahasa yang ditujukan dengan komunikatif adalah tentang penjelasan teks eksposisi, syarat tanggapan bahasa teks tanggapan, yaitu menanggapi pujian, memuji secara tepat, menemukan hal untuk dipuji, mengungkapkan teks tanggapan baik secara lisan atau ditulis, yang mana telah tercantum di buku ini dari halaman 88 sampai halaman 106. Selanjutnya yaitu ada dialogis dan interaktif. Bahasa yang digunakan pada buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 ini banyak membuat para siswa menjadi interaktif. Selain itu juga ada beberapa kalimat yang membangkit akan jiwa mereka saat membaca materi yang bisa kita sebut dengan istilah motivasi. Di mana motivasi ini sangat penting pada diri siswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri akan pembelajaran yang ia dapatkan. Nah, pada bab 2 terdapat beberapa kalimat yang dialogis dan interaktif seperti berbicara di hadapan orang banyak terasa menakutkan, isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu, kata emotif. Nah, dari kalimat atau kata di atas menjadi bahan pembahasan dari siswa sehingga siswa berpikir kritis untuk mengerti maksud atau makna yang disampaikan dalam materi tersebut. Pada bab 3 juga terdapat kalimat yang dialogis dan interaktif seperti satu fokus tematik, penggunaan pertanyaan retoris, uraian deskriptif, satu tindakan tunggal, karya imajiner, fiksi ilmiah. Dengan hal ini, siswa langsung melakukan analisa yang ingin dimaksudkan dalam materi tersebut. Pada bab 4 juga terdapat kalimat seperti tanggapan makna yang berlawanan, kritik membangun. Hal ini seperti memotong otak siswa mereka akan mencari sebuah cara bagaimana menemukan maksud dari materi tersebut. Bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok yang dimana setiap siswa itu harus menemukan makna per kata atau per kalimat, sehingga ketika sudah menemukan kata atau kalimat tersebut mereka akan menggabungkan maksud dari kalimat tersebut. Nah, sehingga para siswa tidak hanya mencari makna tersebut tetapi mereka juga aktif dalam mencari makna tersebut. Nah, terjadilah dialogis yang dimana untuk mengerti dalam pemaknaan kata tersebut. Selanjutnya yaitu ada kesesuaian dengan peserta didik. Buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 ini telah menggunakan bahasa yang sesuai dengan siswa. Maksudnya adalah dari berbagai aspek yang menyangkut dengan intelektual, emosional, serta bahasa yang digunakan pada siswa sama halnya dengan bahasa yang sudah sering mereka dengar atau mereka pahami. Memang ada beberapa kata yang baru mereka dengar, hal itu tidak menutupi kemungkinan untuk melatih daya kognitif pada siswa sehingga mereka menemukan kata yang baru pada semua bab, baik bab 2, bab 3, bab 4 sudah menyesuaikan dengan siswa. Yang kelima yaitu ada kesesuaian kaidah buku teks bahasa Indonesia. Pada bab 2, bab 3, dan bab 4 dalam semua penulisan sudah baik dan benar sesuai dengan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya pada bab 2 mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif, pada bab 3 mengidentifikasi cerita pendek, pada bab 4 mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Tidak ada kata yang tidak sesuai dengan kaidah tertera pada buku Bahasa Indonesia ini. Hal ini bisa mudah dipahami oleh siswa maupun guru saat membaca karena tidak ada kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku atau menjadi pedoman. Nah, yang terakhir yaitu adalah penggunaan istilah, simbol, dan icon.
Pada bab 2 terdapat istilah yang ditujukan mengenai pidato persuasif di halaman 34, normalisasi pembedaan di halaman 46, serta icon yang ditujukan menggunakan struktur isi pidato persuasif di halaman 45. Itu untuk pada bab 2. Nah, untuk bab 3 terdapat istilah yang ditujukan mengenai teks naratif di halaman 52, simbol yang ditujukan mengenai struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek pada halaman 62. Nah, untuk bab 4 tersendiri yaitu terdapat simbol saja, yaitu simbol mengenai struktur teks tanggapan di halaman 93 serta icon mengenai alternatif saran bukan kritik terdapat pada halaman 99. Nah, itulah analisis kelayakan dari kebahasaan. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai metode kelayakan kegrafikan. Yang pertama ada ukuran format buku. Nah, buku teks bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 yang saya gunakan ini menggunakan ukuran 11 dengan menggunakan huruf Minion Pro dan berhuruf warna hitam. Untuk setiap judul pemateri itu bisa disesuaikan. Nah, yang kedua, desain bagian kulit. Cover buku ini ada 4 warna, yaitu berwarna abu-abu perpaduan dengan biru dan merah serta putih, dan juga ada gambar siswa yang sedang belajar di kelas. Hal ini membuat buku sangat diminati karena warna yang sangat beragam serta gambar yang dimana membuat buku ini sehingga memiliki banyak warna. Nah, karena siswa-siswa juga kan sangat suka dengan buku yang sangat berwarna-warni. Yang ketiga ada desain bagian isi. Untuk isi buku memiliki 4 warna juga menggunakan font 11. Di dalam buku ini juga ada gambar yang ditampilkan. Nah, sehingga siswa bisa mengerti sekaligus dengan melihat gambar ditampilkan menjadi contoh. Jadi, pada desain bagian ini saya menganalisa sangat baik sekali karena selain ada kata atau kalimat pada buku tersebut, ada juga gambar sehingga siswa yang membaca pada saat membaca itu paham maksud dari materi yang disampaikan karena ada gambar yang menunjukkan maksud dari pengertian atau definisi dari kalimat yang ditujukan. Selanjutnya yang keempat ada kualitas kertas. Pada buku teks bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9, cover menggunakan jenis kertas AC 210 gram, sedangkan untuk kertas isinya menggunakan HVS 60 gram. Selanjutnya ada kualitas cetakan. Pada kualitas cetakan pada buku ini sangat rapi dan bersih. Untuk warna tidak ada cetakan yang jelek sekali. Terus warnanya juga sangat simpel dan juga sangat menarik untuk dipandang. Semua gambar sesuai dengan warna yang baik sehingga melihatnya tidak membuat mata ngantuk atau membosankan pada saat membaca atau mengamati pada buku tersebut. Yang keenam ada kualitas jilidan. Nah, untuk kualitas jilid pada buku teks bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 ini sangat bagus dan rapi sekali, tetapi ada robek sedikit pada bagian depan sebelah kiri pada cover ini, sedangkan lembaran isi masih bagus, tetapi ada sedikit kerusakan pada buku ini karena kertas yang mulai jelek, mungkin karena buku yang sudah sering dipakai karena sejak 2 tahun yang lalu habis diproduksi sehingga masih digunakan. Nah, baiklah teman-teman semuanya, inilah metode yang saya gunakan pada menganalisis buku bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9, yaitu dengan metode kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Buku bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 ini merupakan sebuah tujuan dan pedoman bagi siswa maupun guru untuk mendalami pelajaran yang mengenai cara berbahasa Indonesia yang baik. Analisis yang saya lakukan mengenai 3 bab ini menurut saya sangat terampil dalam berbicara, dari berpidato, membuat cerpen, serta bagaimana memberikan suatu tanggapan terhadap orang lain atau menerima tanggapan atau kritik terhadap diri kita sendiri. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana siswa ke depannya bisa menggunakan bahasa yang sudah mereka dipelajari akan dipergunakan dengan baik dan benar, baik dunia sekolah maupun di sekolah. Untuk saran, bagi guru di sekolah diharapkan dapat selektif dalam memilih buku teks bahasa Indonesia yang digunakan untuk proses pembelajaran. Dengan adanya penelitian ini, peneliti juga berharap guru-guru mampu mempelajari cara mengukur tingkat keterbacaan pada sebuah teks wacana. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai keterbacaan buku teks, peneliti berharap agar penelitian
tidak keterbacaan ditindaklanjuti dengan baik, agar setiap buku yang dipakai di sekolah sudah melalui proses penelitian tingkat keterbacaan sesuai dengan jenjang sekolahnya. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, inilah analisis buku teks yang bisa saya sampaikan pada ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah kompetensi dan wawasan bagi teman-teman juga, dan juga saya yakin materi yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan lakukan, karena jika teman-teman semua atau rekan-rekan mengulang kembali video yang saya sampaikan dan mengerti maksud dari setiap penyampaian saya. Saya terima kasih juga kepada Ibu Zahra Alwi dan Ibu Ernalida selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum dan telah buku teks ini, yang telah mengajari kami, membimbing kami bagaimana menganalisis suatu buku, walaupun ini merupakan masih sebagai dasar, tapi sudah menjadi kewajiban bagi kami sebagai mahasiswa untuk mempelajari hal ini, terutama bagi kami yang mengambil jenjang pendidikan. Untuk itu, salam hormat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.